berusaha, yuk berusaha terus mencoba. Apa daya jika diam saja menjadi mudah tak berguna. Ayo mahasiswa punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dr. Muhammad Junaidi, SIMH, Wakil Rektor 3 Universitas Semarang. Pemirsa USM TV yang saya hormati, hari ini kita akan mengikuti fenomena menarik yang sedang berkembang di kalangan mahasiswa, yaitu kegiatan berwirausaha mahasiswa yang dikelola oleh generasi muda Universitas Semarang. Di tengah perkuliahan, semakin banyak mahasiswa yang berani mengambil langkah untuk menjadi wirausahawan. Tentunya ini menciptakan suatu peluang yang besar dan berinovasi yang dilakukan oleh mereka. Terlepas kemudian resiko yang dihadapi juga cukup sangat besar sekali, tapi kemudian kisah-kisah mereka cukup sangat menarik. Mari kita dengar kisah-kisah sukses, tantangan, dan strategi para mahasiswa yang telah berhasil menjalankan kegiatan berwirausaha. Kita akan menjelajahi potensi-potensi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh para mahasiswa dalam membangun kontribusi ekonomi, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo pemirsa USM TV, ketemu lagi barengan saya Pandu Chan, hanya di Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Oke, nice. Nah, seperti biasa Ampuh itu selalu kasih kamu rekomendasi cerita-cerita yang pastinya inspiratif banget, dan tentu saja bagi Anda dimanapun berada yang mungkin mau berjualan atau berusaha, Anda bisa ngikutin kami terus karena banyak banget pengusaha-pengusaha muda nih yang kita datangkan. Dan tentu saja usaha itu nggak bisa langsung besar, tapi ada perjalanannya, dan itu mulai dari kecil, terus menengah, terus jadi yang besar. Nah, itu tadi banyak sekali cerita-cerita yang bakal Pandu bahas tentunya di Ampuh. Banyak sekali juga para mahasiswa yang udah punya usahanya masing-masing dan keren-keren banget, dan tentunya kita bisa belajar dari semua kisah-kisah yang pastinya terangkum dalam Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Nah, seperti biasa Ampuh ini kasih kamu referensi yang beragam banget, mulai dari mahasiswa yang punya usaha di bidang food, kuliner gitu kan, terus ada yang di bidang industri juga, mebeler, terus wah banyak lah pokoknya, sampai Pandu pun juga bingung nih harus mendata satu-satu. Tapi anyway, kali ini Pandu udah kehadiran satu bintang tamu, dan ini juga mungkin bagi Anda yang tinggal di pesisir atau mungkin tinggal di wilayah dekat pantai, ternyata ada loh sumber daya alam pantai yang bisa kita jadikan olahan, dan tentu saja itu bisa kita jual dan ada nilai cuannya. So, udah barengan dengan Pandu di kesempatan kali ini ada Mas Dedi. Halo Mas. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Oke, ini kayaknya udah berasa ngobrol sama pas pampres ya. Ini kayaknya bajunya udah batik banget gitu kan. Nah, kali ini Anda bisa lihat, saksikan di depan Pandu ini ada beberapa referensi produk yang dimiliki oleh Mas Dedi, yaitu olahan ikan bandeng, di mana ini adalah ikan bandeng presto. Bikin Anda yang suka makan ikan itu lebih nyaman dan gampang, karena bandeng ini terkenal banget sama durinya, tapi Anda bisa nikmati bandeng ini dengan cakep banget lah pokoknya, tinggal pisahin makan gitu kan, pakai nasi hangat. Mantap banget. Oke, kita akan tanya-tanya ke Mas Dedi di kesempatan kali ini. Mas, gimana kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Udah persiapan apa aja? Ini kayaknya grogi banget. Persiapan sudah matang. Oh, persiapan sudah matang ya. Oke, anyway. Sudah jadi produk. Wis, gokil. Oke, tapi anyway, gimana sekarang melihat industri-industri di zaman ini, apalagi industri olahan ikan ini kan biasanya yang bisa mengolah tuh ya cuma warga pesisir. Jarang nih warga-warga di daerah tengah ataupun di daerah atas yang bisa mengolah ikan. Gimana kondisi di daerah pesisir? Apakah masih penuh dengan sumber daya ikan? Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di pesisir pantai banyak sumber-sumber
hasil dari perikanan. Tentunya ada udang, ada ikan bandeng, dan jenis budidaya lain selain juga dari sumber-sumber tersebut. Nah, salah satu yang kami kembangkan untuk usaha saya yaitu produk bandeng presto. Oke, produk bandeng presto ya. Berarti dari sekian banyak pilihan sumber daya alam yang ada di sana, milihnya bandeng presto. Bandeng presto. Oke, nah ini penasaran banget nih. Kira-kira dulu mulai bandeng presto, awalnya gimana? Apakah waktu itu berenang terus habis itu dapat bandeng, di presto aja atau Iya enggak, semuanya ada Oh, perjalanannya. oke. Kita akan simak nih ceritanya gimana dulu awalnya. Awal mula dulu ibu seorang rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, kemudian terkesan penasaran Wih, terhadap ikan bandeng oke. yang saat itu pada tahun 1997 itu sangat melimpah ruah hasil panen hasil perikanan itu ikan bandengnya. Kemudian dibuatlah untuk olahan bandeng presto. Oke. Ya, seperti itu. Terus habis dari olahan bandeng presto Nah. sampai ini berarti kan ada banyak tuh. Itu mungkin 97 dikonsumsi sendiri, belum sampai dijual, sampai akhirnya dijual gimana? Sampai akhirnya jual itu perjalanan itu awal mula itu untuk kegiatan arisan keluarga. Untuk kegiatan Oh, berawal dari arisan keluarga. Iya, Oke, arisan terus keluarga itu. Terus pada banyak yang menanyakan kembali ke ibu, bandeng prestonya enak bikinannya. Nah, enak. Akhirnya ibu membuka peluang usaha dengan modal 2 juta pada saat itu tahun 97 untuk membeli alat panci prestonya itu. Oke, berarti dulu beli panci presto. Iya, awal mula kecil yang dulu. bisa bunyi tut gitu tuh ya. Oke, terus habis itu? Habis itu terus membuka peluang usaha yaitu jasa pemprestoan. Oh, ada ya? Iya. Jasa pemprestoan tuh ada? Iya, di era dulu. Oke, terus? Jasa pemprestoan dengan keuntungan yang diambil ibu itu per kilonya ikan bandeng 1 kilonya itu Rp1.000. Hah? Rp1.000? Iya. Untuk memenuhi nunjang ekonomi dari keluarga. Oh, berarti kalau cuma 20 kilo gitu, misalnya hari itu Iya. masak 20 kilo, cuma 20.000? Iya, pada saat 97 itu. Oke. Terus berkembang di tahun 2000 sampai 2003 itu mulai pengembangan produk untuk jasanya kenaikan harga. Jadi 1 kilonya dengan harga dipatok 20.000 sampai 25.000. Oke. Nah, seperti itu. Oke, terus habis itu setelah usai buka jasa presto nih. Terus kemudian di tahun 2003 itu sempat vakum sedikit. Terus kemudian karena ibu ada pergi keluar negeri untuk kerja, akhirnya saya yang membidangi berdikari sendiri sebagai owner. Asik, berdikari. Bersama bapak saya. Oke. Yang bisa membantu saya sama mungkin ada dulu tetangga untuk bisa dijadikan karyawan 2 orang. Rewang gitu. Iya, rewang dulu. Terus habis itu setelah mulai awalnya kan ini kan berarti kan dulu nggak bisa ngepresto, yang presto pure ibu. Nah terus kok akhirnya dipegang sama Mas Dedi, berarti kan ada proses belajarnya tuh. Ada proses sama ibu, ada proses belajarnya. Saya tekun untuk bagaimana Bu bisa untuk membuat ikan presto yang enak, yang ciri khas yang ibu buat itu bagaimana. Nah, terus saya mempelajari, sekarang bisa. Kemudian ilmu itu diturunkan kepada saya dan bapak. Oke, berarti sekarang udah mewarisi ilmu itu. Iya. Nah, ini buat pemirsa yang pengen dapat ilmunya bisa bertapa ya di Pantai Sayung ya. Nanti akan dapat ilmu bandeng presto. Nah, oke, tapi anyway menarik banget. Sebenarnya kalau di sana memang banyak hasil perikanan itu bandeng atau ada yang lain juga? Kenapa kok jadi bandeng ini jadi sebuah barang atau benda yang bisa dibilang wah ini nilai cuannya tinggi nih gitu. Oh iya, karena itu faktor ekonomi, salah satu menunjang ekonomi di desa kami itu mata pencarian desa kami memang dari hasil perikanan. Oke. Dulunya memang pertanian, karena berseiringnya berjalannya waktu terus tergerus dengan abrasi pada saat itu. Nah, tahun 2000 itu udah mulai terasa air mulai naik, beranjak naik ke desa saya.
kemungkinan berubah faktor alam itu pun menjadi pertanian beralih ke perikanan. Sehingga yang mulanya pertanian jadi lahan tambak, dibuat cemplongan gitu untuk dibuat perikanan, budidaya ikan sama udang seperti itu. Oke, berarti memang dibuat dengan sedemikian rupa menyiasati kondisi ya berarti awalnya. Kondisi. Oke. Berarti kalau sekarang produksi gitu ada tambaknya sendiri, Mas? Ada tambaknya sendiri, punya lahan tambak. Oke. Wah, menarik. Nah, tadi kan banyak banget tuh story perjalanannya. Berawal dari hasil yang banyak, terus habis itu diolah, jasa pengolahan, terus akhirnya punya usaha sendiri Bandeng Presto. Gitu. Sebenarnya memang sesusah itu kah? Maksudnya memasak bandeng presto, ataukah memang durinya itu sebanyak itu di dalam bandeng tuh? Durinya memang terkenal keras sama banyak. Kalau bandeng presto itu, makanya untuk dibuat di presto, panci presto itu supaya duri itu lunak. Bisa semuanya dikonsumsi semuanya tanpa terjadi yang nyangkut di tenggorokan itu seperti itu. Berarti olahan bandeng ini jadi salah satu sumber ekonomi bagi masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir. Keren. Nah, dalam perjalanannya nih Mas, ini kan berarti panjang ya. 97 sampai 2003. Terus habis itu lanjut lagi sampai sekarang. Nah, itu dulu dalam perjalanannya, pernah nggak sih ada satu story yang berkesan buat Masnya nih, selama menjalani usaha dari 97 sampai sekarang? Ada. Apa tuh? Boleh dong dibagi ceritanya. Saya dulu sangat ya luar biasa jatuh bangun, karena dulu saya dari keluarga kurang mampu, ataupun dulu penghasilan saya tidak ada penghasilan. Minim lah, kemudian punya usaha itu menjadikan saya untuk semangat yang lebih tinggi dalam mengelola Bandeng Presto itu. Dulu pernah ngalami rugi juga nggak sih Mas? Rugi, naik turun, banting, jatuh bangun, banyak komplainan seperti itu menambah saya menjadi semangat lagi, kemudian menggunakan cara metode-metode yang lebih efisien, efektivitas, kemudian higienitas juga, kemudian ada keamanan pangan juga pun saya libatkan semua di situ untuk saya rangkum kemas jadi satu untuk menjadi suatu produk Bandeng Presto yang berkualitas, yang nilai gizinya tinggi. Keren. Nah, ini mungkin buat pemirsa nih, kalau tadi dengar jawabannya ya, kalau dengar jawabannya ini Mas Didi ini anak FTP USM, jadi memang mengkolaborasikan ilmu yang sudah didapat di perkuliahan, terus habis itu dieksekusi nih di usahanya Bandeng Presto. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin beda? Biasanya kan kita tahu Bandeng Presto tuh banyak banget. Apa yang bikin beda dari Bandeng Presto yang lain? Perbedaan dari bandeng kami, produk kami sendiri itu, satu itu rasa. Rasa. Ya, rasanya itu gurih. Terus kemudian itu ada lanjutannya nggak? Gurih-gurih nyoy gitu. Terus kemudian rasa yang selanjutnya itu mungkin membandingkan dengan produk yang sudah terkenal biasanya. Ya, jadi ketika orang itu membeli di produk kami itu biasanya itu kok beda ya sama produk yang sudah terkenal sama produk kami, itu lebih kesat bandengnya. Lebih kesat, lebih padat, lebih kenyal. Itu salah satu keunggulan bandeng produk kami. Berarti ini buat yang ini ya, suka makan porsi banyak. Biasanya tuh carinya, wah ini dagingnya yang banyak nih, ini dagingnya banyak gitu. Nah, ini salah satu pilihannya ini, bisa coba ini. Nah, tadi kan ada kisah ruginya juga. Sebenarnya dari semua perjalanan, satu kisah seneng selama menjalani usaha ini apa Mas? Satu kisah senang. Satu kisah yang paling senang, yang berkesan banget akhirnya dalam menjalani usaha ini apa? Senangnya satu kisah terbaik saya mungkin punya keinginan tersendiri untuk mengembangkan produk-produk yang lain, Mas. Itu yang. Berarti terusannya bandeng tuh banyak banget. Iya, bandeng terus kemudian punya nilai yang tersendiri lah bagi saya, terutama untuk mengembangkan produk-produk ikan bandeng. Salah satunya ada otak-otak ikan sama gesek ikan bandeng. Gesek ikan bandeng itu berarti bandengnya digesek-gesek?
Iya. Oh, bukan. Gesek-gesek. Ini harfiah banget ya. Kemudian dipanaskan. Oh, gesek-gesek terus dipanaskan. Oh, oke. Nah, ini menarik banget namanya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentunya masih barengan dengan Pandu dan juga Mas Dedi hanya di Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Oke, masih barengan dengan Pandu Chan hanya di Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Oke, nice banget tadi ceritanya. Banyak sekali yang udah di-spill nih sama Mas Dedi. Kalau tadi mulai jualan tuh ternyata lama. Ini sama umur Pandu aja tua usahanya. Oke, tapi anyway memang kisahnya itu memang panjang sih. Nah tapi Pandu penasaran sebenarnya sama produknya Mas Dedi. Mas, ini kan di depan kita udah ada produknya. Nama produknya apa sih? Nama produknya Bandeng Presto Ganda Arum Demak. Ganda Arum Demak. Iya. Oke, Bandeng Presto Ganda Arum Demak. Kenapa namanya Ganda Arum? Apakah memang dia double isinya atau? Bukan. Oh, apa? Namanya itu Dulu termotivasi dari mana? termotivasi dari ibu karena dengan bau ciri khas Bandeng Presto yang baunya harum, terus akhirnya dinamakan Bandeng Ganda Presto. Ganda Arum. Ganda Arum. Iya. Oke, gandanya dari? Ganda itu kalau istilahnya Jawa itu bau. Oh, Mambu. Mambu dengan harum. Ya, Bandeng Presto bau harum. Wes, keren. Oke. Tapi memang Bandeng Presto tuh punya bau atau aroma yang khas ya berarti ya? Iya, punya aroma yang khas. Untuk ciri khasnya itu bau-bau sedikit amis. Tapi lebih gurih ke enak lah. Oke. Wah, itu biasanya tuh kalau dimakan pakai nasi anget, sambel. Menghabiskan nasi di rumah, ibu pun tersenyum bahagia. Oke, tapi anyway, ngelihat produknya, sebenarnya yang jadi keunggulan produk ini apa sih Mas sama produk-produk Bandeng yang lain? Apakah dari rempah-rempahnya atau packaging dan ketahanannya atau apa nih? Boleh dibagikan. Oke, yang keunggulan dari produk kami salah satu packagingnya, kemasannya sudah vakum. Itu bisa bertahan kurang lebih 1-3 bulan. Oke, wih lama juga ya? Iya, alhamdulillah. Berarti bisa dibawa ke manapun ya? Iya, kemarin pengiriman dari Kalimantan, kemudian dari Batam, kemudian dari Jakarta, semuanya, Jakarta Pusat juga. Alhamdulillah sampai dengan tujuan dengan logistik, jasa pengiriman. Berarti memang aman ya, secure buat dikirim-kirim jauh. Iya. Oke, selain ketahanannya 3 bulan? Selain ketahanannya juga rasa bandengnya juga ciri khas tersendiri, enak, gurih, lezat, kemudian padat juga bandengnya, kenyal, kemudian organoleptiknya juga enak lah juga. Oke, berarti memang ini bisa dinobatkan sebagai makanan enak, tak endul surendul gitu ya. Tentunya juga tanpa bahan pengawet, Mas. Nah, itu yang paling penting nih. Ini mungkin buat mami-mami, ibu-ibu yang ada di rumah yang pengen aman untuk kasih anaknya konsumsi bandeng, ini bisa juga jadi pilihan karena memang nggak ada pengawetnya sama sekali. Iya. Wih, berarti cuma pakai rempah-rempah aja ya. Oke. Garam itu saja sih. Nah, sebenarnya ini Mas, ini kan mungkin buat yang di rumah ya, ini sering penasaran. Sebenarnya cara milih bandeng yang oke itu kalau dilihat dari fisiknya itu kayak gimana sih? Kalau dilihat dari fisiknya, ya yang pertama itu ikan bandengnya itu segar dulu, Mas. Oke. Nah, bisa dilihat dari kemampuan fisiknya itu dari matanya, itu putih, segar. Kemudian insannya masih merah. Oke. Terus kemudian kalau insang tuh harus dibuka. Iya, gitu? dibuka. Harus merah. Penelitiannya seperti itu.
Jadi kalau bandeng insangnya sudah agak abu-abu, keunguan itu sudah kurang segar. Oh, kurang segar. Nah, kemudian teksturnya itu nanti bisa lembek atau apa namanya, ndak keras. Oke. Itu yang menurunkan kualitas dari bandeng tersebut. Oke. Seperti menarik itu. Ya. Berarti memang dalam perjalanannya pun juga ini enak banget buat dinikmati buat pemirsa ya, dimanapun berada. Karena pasalnya memang bisa dibilang bandeng ini jadi makanan yang bersahabat banget dengan semua apa ya, bisa dibilang level masyarakat gitu ya. Iya. Mau yang atas, tengah, bawah sekalipun bandeng tuh enak buat dinikmati di segala kondisi. Nah, kira-kira nanti seperti apa rasanya? Kali ini kita akan jeda dulu karena kita akan panggil teman pandu yang luar biasa. Ini ada Mr. RSJ. Ada bandeng presto nih guys. Wah, dari Ganda Arum, oleh-oleh khas pesisir Demak. Bandeng presto. Wah, cobain guys, cobain. Makan bentar itu. Ora Goreng. Terus kena ini manganku iki gak iso dibukai. Tolong dong bukain guys. Loh, lah kok hilang kabeh. Aku bukan main kembang kok iki. Bukan main kembang kok. Endi? Lah kok sing review kon mangan angin iki. Mantep bandeng restonya guys. Wah, kerennya sih. Saya masak sama gimana? Biasa kalau bandeng presto pasti tulangnya lunak ya guys. Ini lunaknya tuh udah kayak pas jadi daging gitu loh. Makan tulangnya. Makan durinya dong. Coba. Ini ya dari ini. Enak. Tak cobain pakai nasi. Mantap jiwa. Ini segini tadi sepaket tuh, coba ambil ke boxnya satu. Nah, ini toh guys, nek beli segini tuh dapat satu ikan selonjor gini. Yang tadi sing metak pan tapi jebule mentah itu. Terus kalian nek meh pesen di sini juga tercantum nomornya ini. Kalau mau pesen dari Ganda Arum. Nah, lanjut review. Ini kayaknya cocok kalau dimakan pakai sambal ini, sambal hijau. Mantep sih bu, mantep ini. Ya tuh tipe apa tuh? Bandeng presto sing susah sih jelas pak kata-kata. Enak banget pokoknya. Tulangnya krenyes, terus rasanya ikan bandeng tuh bukan sing keasinan gitu, sing gurih, lebih ke gurih, dominan gurih. Aku ada pantun nih buat Ganda Arum. Ke pasar Johar beli arwana. Jangan lupa beli pakannya. Makan bandeng presto dari Ganda Arum, enak rasanya, bikin perut kenyang, bahagia.
4A. Mantap yo. Duh, buat kru-krunya, nek udah mangan gue. Oke, itu tadi dari Mr. RSJ dan sudah dinobatkan bahwa ini mantap jiwa. Oke, tapi anyway, ini buat yang ada di rumah nih, yang belum tahu kira-kira apa aja sih variannya. Variannya ada apa aja, Mas? Variannya bandeng presto kami ada original Original. sama bandeng presto goreng. Oh, oke, bandeng presto goreng. Itu sih dua Oke. varian. Ini kalau yang ini apa ini? Yang biru apa? Yang biru itu gesek ikan bandeng. Oke, itu Itu gimana? juga ada varian yang satu rasa manis, gurih, yang satu original juga. Oke, gesek ikan bandeng itu olahan pangan yang seperti apa, Mas? Gesek bandeng itu olahan pangan yang apa namanya ikan asin. Oh, ikan asin. Iya, seperti ikan asin, cuma beda halnya itu kalau ikan asin kan kadar airnya lebih sedikit. Kalau ini kadar airnya ya masih ada lah. Jadi masih ada tekstur dagingnya yang kenyal, enak. Oke, berarti yang nggak rasa kering gurih. banget Iya, gitu nggak ya. kering Oke. banget ya, seperti itu. Itu juga model penyajiannya juga digoreng. Penyajiannya digoreng. Seperti itu. Ini tuh enak Mas, nanti dikasih sambel Ini. sama jangan bening. Wih, Jangan Kayak gede bayam layur apa- berarti ya? Iya, gede layur. Wah, mantap. sambil menikmati di pemandangan pesisir pantai. Pas lagi nih, berarti Iya. makannya harus di tempat Mas Dedi. Oke, Bisa tapi nambah ya. memang enak banget ya. Maksudnya cita rasa bandeng yang sedemikian rupa dipadu-padankan dengan kondimen-kondimen lain juga enak ya. Enak juga Mas. oke. Suasananya juga renyah. Kemudian juga itu salah satu produk unggulan kami. Oke, ini salah satu produk unggulan juga. Iya. Oke, gesek ikan Bandeng. bandeng. Oke, ini juga presto juga, Mas? Ini enggak presto. Oke. Jadi masih ada durinya. Oke, Seperti tapi Mas kalau gitu kan enak tetap dimakan ya? Iya, enak. Biasanya kasih cita rasa yang beda gitu, ada krenyes-krenyes. Kualitasnya. Oke, tapi anyway, dari semuanya, kalau di sana produknya selain gesek, terus ikan bandeng ada apa lagi, Mas? Ada otak-otak sih. Otak-otak. Otak-otak ikan bandeng. Otak-otak ikan bandeng. Kami juga ada varian, satu original, satu pedas, Hmm? seperti itu dua. Oke, berarti otak-otak ikan bandeng ini bisa jadi pilihan menu Anda dalam makan gitu juga ya? Iya, aman untuk dikonsumsi. Aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau otak-otak nggak usah cari jauh-jauh, cari aja di Ganda Arum Bandeng Demak. Presto. Nah ini ada Siap. di Demak ya? Iya. Demak. Tempatnya di mana sih? Tempatnya di Desa Banjarsari. Desa Banjarsari Demak. Iya. Langsung cari di situ Bandeng Presto Ganda Arum Demak. Oke. Nanti langsung muncul di Google. Oh, langsung muncul di Google, bisa langsung didatengin ya? Iya, Oke. Nah, kalau misalnya yang ada di rumah pengen pesan, Mas, kira-kira harus kemana? Kalau pesan biasanya lewat nomor HP. Oke. Langsung bisa menghubungi dari kontak kami ataupun dari rumah ataupun dari outlet kami yang di rumah itu, nanti langsung kami siap fast respon. Oke. Langsung pembuatan Oh, langsung fresh ya? Oke, Seperti berarti nggak usah nunggu. Jadi langsung dibuatkan di situ juga, dan hari itu juga setelah pesan, yang jelas ini Masnya siap melayani pesanan Anda sampai nggak tidur ya kan? Siap. Sama karena yang tadi fast respon banget kan, 24 jam misalnya aku pesen jam 11 malam, siap dia. besok siap dikirim. Udah bisa jamin pokoknya. Nah ini terima pesanan juga nggak? Terima. Oke, Iya. berarti Baik berapapun. partai kecil maupun partai besar. Nah, partai besar, kecil boleh. Yang sekarang duduk di kursi pemerintahan juga bisa ya. Partai juga. Oke, tapi anyway yang jelas bagi Anda yang ada di rumah, tadi udah di-spill bahwa ini bisa menerima partai besar ataupun kecil, mau pesan satu kontainer juga ready ya Mas ya? Ready. Oke, ready aja pokoknya. Ini yang ada di luar negeri pun juga bisa. Kalau rindu, wah cita rasa kampung halaman Bandeng Presto langsung. Kalau ke sikat. luar negeri belum bisa, Mas. Oh belum bisa? Belum bisa. Oke. Karena harus ada izin. Kemarin izin IMB apa namanya? IMB malah jadi bangunan ya? Enggak, bukan Oke. IMB. Yang perizinan mikro itu. NIB. Oh NIB. Nah, oke. itu kan harus ada khusus untuk ke luar negeri. Jadi itu kami masih proses. Oh masih proses. Iya, jadi Oke. belum bisa untuk mengirim sampai ke luar negeri. Oke, tapi untuk jadikan oleh-olehan bisa ya? Oleh-oleh bisa. Oke. Saya bisa. titipkan tempat oleh-oleh Demak. Heeh.
itu, sama di tempat-tempat outlet kami dititipkan di toko-toko Salatiga, Purwodadi, dan area wilayah Jawa Tengah lah, yang masih sedikit yang bisa kami jangkau. Selain yang kalau tidak bisa kami jangkau ya kami di rumah situ melayani pesanan offline, kirim lewat jasa. Dimanapun berada, luar kota, masih bisa luar Jawa masih kita jangkau semuanya. Berarti kalau Anda dimanapun berada, warga-warga Demak yang rindu cita rasa lokal bisa langsung ya. Ada sosial media juga nggak? Ada. Di mana tuh? Instagram. Kemudian ada di Google juga. Apa nih Instagramnya apa? Bandeng Presto Ganda Arum. Oke, langsung aja dicek di Instagramnya @Bandeng Presto Ganda Arum. Nanti langsung pesan di sana. Nah, tadi kalau misalnya Anda di luar negeri, Pandu ada caranya. Caranya gampang. Nanti tinggal titip tuh ke temennya yang pulang ke sini, nah titipi terus bawa ke sana. Itu dijamin aman. Yang jelas karena tadi masa penyimpanannya bisa sampai 3 bulan. Jadi kalau misalnya ke Amerika pun yang butuh jarak waktu tempuh itu 1 hari masih aman. Jadi kalau misalnya Anda di luar negeri pas pulang ke Indonesia, makanya langsung hubungi Ganda Arum, langsung pesan, masukin ke koper, langsung bawa ke sana. Aman pasti. Aman. Oke, yang jelas bagi Anda dimanapun berada, ini kisah Mas Dedi tadi udah disampaikan banyak sekali dan ternyata memang ini mantap jiwa banget. Jadi buat Anda dimanapun berada langsung aja, nggak usah nunggu besok, nggak usah nanti, langsung pesan sekarang juga. Tadi udah disebutkan ada Instagram, ada Google Maps juga yang harganya bisa. Perlu Anda, berapa harganya? Kalau Bandeng Presto kami jual dengan itu harga 35.000. Wih, murah coy. Ini isi 1 dus. Wah lah ini masuk kantong anak kos, ini masuk nih. Ini bisa buat makan bareng-bareng rame-rame. Kalau misalnya syukuran habis skripsian, beliin Bandeng Presto Ganda Arum. Kita langsung makan bareng-bareng ya. Oke. Ternyata harganya murah semua ya Mas? Murah. Yang ini berapa geseknya? Gesek ikan bandeng 30.000 sampai 35.000. Oke. Yang otak-otak? Otak-otak 35.000 sampai 45.000. Cocok, murah meriah, harga bersahabat, langsung sikat pokoknya ya. Oke. Langsung aja nanti dihubungin ke Instagramnya Bandeng Presto Ganda Arum ataupun bisa langsung main-main ke rumah atau bisa juga cek marketplace juga ada ya? Iya. Oke, di mana? Di Shopee? Shopee. Oke, Shopee langsung cek sekarang juga. Bandeng Presto Ganda Arum. Nah, itu Bandeng Presto Ganda Arum, semua sama pokoknya ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa Pandu bagikan di kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mas Pandu udah mau main-main di sini. Dan tentu saja bagi Anda pemirsa, kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Yang jelas jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di USM TV. Mungkin itu aja, saya Pandu Chan pamit undur diri, jangan kemana-mana, saksikan terus Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Ya muda yang berusaha, yuk berusaha terus mencoba. Apa daya jika diam saja menjadi muda tak berguna. Ayo mahasiswa punya usaha, semangat muda mudi berdaya. Lelah tak jadi suatu masalah. Ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Pemirsa, kita telah menjelajahi berbagai inisiatif luar biasa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengembangkan kegiatan berwirausaha mereka. Semoga inspirasi dan cerita yang telah kita dengarkan hari ini dapat memotivasi lebih banyak generasi muda untuk berinovasi dan berkarya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua narasumber yang juga mahasiswa Universitas Semarang dan juga pemirsa yang telah menyaksikan program ini. Saya Dr. Muhammad Junaidi, SIMH. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha.